Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasilu utawi hasile. Wa hasilu dalik. Wa hasilu dalik utawi hasile mengkono iktadul melan hada ila kada fil muridin iku ing dalem hake wong kang ngarepake as-shadiqina kang bener kabeh iku annasiku kang tukul arwana ya antanawu ilwaridati saking wernane piro-piro perkara kang tumeka ala kulubihim ing atase piro-piro atine muridin payam bagi mangka wis prayogi likuli muridin iku kaduwe saben-saben murid opo ayak mala yen to nglakoni sapa likuli murid bimuqtado waridahu kelawan ketetapane tumekane kuli murid bisyartil kelawan syarat al mutaqaddim kang wis dhisik wala yakmal lan aja agawe sapa murid bimuqtado warida ghairi kelawan ketetaprane tumekane liyane murid walayu tarodu lan aja ngalang-alangi ala dalikal ghair ing atase mengkono rubah fi adami istigholihi ing dalem ora nanane ketungkule ghair bima kelawan perkara istaghola kang ketungkul sapa murid bihi kelawan bimuqtado warida ghairi wa yo murid sumakola mangkan ngucap sapa musannaf al a'mal surun qaimatun wa arwahuha wujud surul ikhlas fiha al a'malu utawi piro-piro penggawean ad-dhahirati kang bangsa batin iku surun piro-piro gambar qaimatun kang jumeneng kal ashhosi kaya piro-piro awak-awakan allati kang laisa kang ora nafila ing dalem ashos opo arwahun piro-piro ruh fala naf'a lan ora nana manfaat iku mujud biha kelawan arwah sedangkan wa arwahiha utawi piro-piro ruwe amal allati kang iku biha kelawan arwah hayatu wa utawi uripe amal wa naf'iha lan manfaate amal
iku wujudu siri ikhlas, anane samare ikhlas. Aisiri tegese samar, wa kang utawi sir iku al ikhlasu musola al ikhlas. Musola al ikhlas. Fiha ing dalem amal. Wal ikhlasu utawi ikhlas iku yahtalifu bedani apa ikhlas biikhtilafin nas kelawan nulayani menungso. Fa ikhlasul ibadah utawi ikhlase ibadah iku salamatu a'malihim, nyelamatake piro-piro amale ibad, minaria saking dia al-jali manjali al-jali kang pertela, wal khofi lan samar. Wa kullu ma lan saben-saben perkara fi kang ing dalem ma haddun utawi bagian linafsi kadue awak wakan. Wala ya'maluna mangka ajak gawe sapa ibad al amalu ing penggawean illallah kejaba pertolongane Gusti Allah. Tolaban kelaran nyepre litawabi maring ganjaran. Waharoban lan lumayu minal iqabi saking pira-pira siksa ma'a nisbatil amal sertane nisbate amal ilahi maring ibad. Maka itu wis dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kurang bilang kemarin menerangkan bahwa tanawu'i ajnasil a'mal li tanawu'i waridatul ahwal. Berbagai jenis amal, berbagai jenis penggawaian dalam haliyah sifat rububiyah kita kepada Allah semakin banyak warna macam ragam pekerjaan amal ibadah yang kita kerjakan kepada Allah, itu semakin luas juga ganjaran setiap amal itu juga. Jadi semakin kita banyak mengerjakan jenis-jenis amal, maka litanawu iwal ahwal, semakin pula Allah akan memberikan ganjaran sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Walhasil dzalika anna tawal arad fi haqqil muridin as-sadiqin an-nasi'u. Walhasil anna tanawu'il aurat fi haqqil muridin, macam ragam bentuk sesuatu yang dilakukan wirid atau jalan yang dilakukan oleh seorang murid dalam rangka untuk memunculkan hasil daripada tujuannya untuk menuju liqa ar-rabbi, untuk menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka antanawu il waridah ala qulubihim. Kalau seorang murid kemudian ingin menghendaki supaya berjumpa dengan Allah dalam amaliyahnya, antanawu il waridah ala qulubihim, maka sudah barang tentu di dalam hatinya harus ada kalimat, harus ada tuh mancep dalam hatinya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sudah seharusnya fayam bagi likuli muridin ayyak mala bimuqtadu waridatu bisyartil mutaqaddam. Oleh karena itu kalau seorang murid, orang yang berharap supaya
bisa bertemu dengan amaliyahnya nanti, payam bagi likuli muridin ayak malam bimutatun waridah. Sudah barang tentu murid tersebut harus beramal sesuai dengan apa yang telah disyaratkan dan sesuai yang telah diterangkan di keterangan-keterangan yang lalu. Wala ya'mal bimuqtada waridu ghairu, dan jangan sampai seorang murid yang tujuannya ingin supaya liqa arabi kemudian tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi tanawu ajnasil a'mal alal alamin litanawu waridatul ahwal. Berbagai jenis amal yang kita kerjakan kaitannya dengan sifat rububiyah kepada Allah, kita nggak usah khawatir. Nggak usah khawatirnya, kita harus sesuai yang kemarin, harus tahta tarbiyatus syai' wa ila fala yastahil bisai ila biidni wa iradati. Apa yang kita kerjakan, amalan apa yang kita kerjakan kaitannya dengan rububiyah dengan Allah, itu semata-mata harus tahta tarbiyatus syai', harus di bawah pendidikan, di bawah arahan, di bawah standarisasi oleh guru-guru kita. Wa ila, dan apabila itu tidak didasari oleh anjuran atau rujukan guru-guru kita, fala yastahil, maka kita jangan sampai melakukan pekerjaan seperti itu illa biidnih wa iradatihi, dengan tanpa atau kehendaknya beliau. Maka benar di keterangan alala tananul ilma bistatin saumbi ka'an majmu bihal bayan bukain wahirsin wasdibarin wa bulgotin wa irsadi ustadin wa tulis zaman. Sudah barang tentu pencapaian ilmu itu harus didasari dengan beberapa pihak, harus didasari dengan beberapa macam warna. Bukain, wahirsin, wasdibarin, wabulhotin, wa irsad di ustadi, sangune ana. Terus kemudian gurunya ada, sampeannya mantep, gurunya orang mantep, sampeannya mantep, sampeannya mantep, gurunya orang mantep. Jadi wong belajar ilmu semuanya harus mendukung. Santri kalong nembe patang purutinya pada mencelaka si priben. Jadi harus mengerti, berarti belum mengerti keterangan dukain, wahirsin, wasdibarin, wabulgoh, wa irsad di ustadin, wa tulis zaman. Nembe patang purutinya ustaz. Harus kayak mondokane beliau-beliau para sesepuh muassis Nahdlatul Ulama, pengorbanannya dari mulai pesantren ke sini, pesantren ke sana, takdim pada kiai ini, takdim pada kiai itu. Maka sudah barang tentu kalau kita ingin menjadi sukses seperti beliau-beliau, kita harus meniru sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh beliau-beliau. Wala ya'mal bimung tadi wadin ghair wala yu'taradu ala dalikal ghair fi adami istigholihi bima istighola bihi huwa sumakola. Apa yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan apa yang telah diridhoi, direstui oleh guru-guru kita. Apa yang telah diridhoi dan apa yang telah dipelajari dan apa yang telah diarahkan oleh guru-guru kita. Wala yu'taradu ala dzalik, jangan sampai kita berlawanan dengan beliau-beliau. Fi adami istigholihi, jangan sampai kita berlawanan dengan apa yang telah disampaikan oleh guru kita kepada kita, yang di dalam perkataannya itu tidak ada istilah anjuran. Guru ben orang ngongkon
Cung, santri, come here cari apa ya ini kayak colongna belum tangga nih nyong melinemen kayaknya. Jadi ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi memang benar bahwa seorang guru itu sudah seharusnya menjadi garda terdepan dalam urusan segala-galanya. Makanya saya tekankan pada sampean-sampean semua, sebelum mengaji kitab yang lebih luas kaitannya dengan dulu kalau kayak saya pernah ketika sebelum kamu ngaji alfiyah, kalau bisa jangan pernah mengajar dulu. Tapi kalau belajar tidak apa-apa. Karena mengajar itu muaranya, cara dalam istilah kalimatnya itu harus pernah merasakan pergolatan atau perhelatan pelajaran yang sangat sulit. Ya di atas alifnya juga masih banyak. Ada mantek, balago, bayan, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berpindah. Al-a'malu dhahirah surun qaimatun kal ashos allati laisa biha arwah fala nafa'a biha wa arwahiha allati biha hayatiha wa nafa'iha wujudu sirin ikhlas fiha. Al-a'mal dhahirah surun qaimatun, amaliyah yang kita kerjakan kaitannya dengan bentuk dohir, sembahyang, puasa, zakat. Al-a'mal dohiro surun qaimatun, itu diperumpamakan seperti gambaran. Jadi amaliyah kita yang kita kerjakan itu surun qaimatun kal ashos allati laisa bi arwah falanam afiha. Amalan yang kita kerjakan, sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, itu sebagai gambaran perbuatan kita yang di dalamnya allati laisa biha arwah, tidak akan nampak, tidak akan hidup amalan yang kita kerjakan. Puasa tidak akan hidup, sholat tidak akan tercapai tujuan sholatnya, puasa tidak akan tercapai tujuan puasa, kecuali dalam amal itu wa arwahiha, harus ada ruhnya. Sholat harus ada ruhnya, sholat itu. Puasa harus ada ruhnya, puasa. Harus ada hidupnya. Amalnya kita harus ada hidupnya. Allati biha hayatuha wa nafsuha. Karena dengan ruh itu akan menjadikan hidup amalan kita, dengan ruh itu akan menjadikan bermanfaat amalan kita. Apa? Wujudu siri ikhlas, yaitu harus ada kalimat ikhlas yang tersembunyi. Asiru wa ikhlas biha, karena kalau amaliyah yang sifatnya dohir setelah diberikan ruh, nah ruh itu rupanya apa? Wujudus syirik ikhlas. Jadi puasa yang kita kerjakan tidak serta-merta karena paksaan. Seperti dalam pesantren, santri yang tidak puasa dijilid atau ditajir, santri yang tidak sholat jamaah ditajir semua. Segala sesuatu amaliyah yang sifatnya dohir itu harus ada ruhnya, harus, yaitu apa? Ya wujud adanya keikhlasan dalam amalnya itu sendiri, tidak ada paksaan.
Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kemudian kalau kita mengkaji kepada keterangan-keterangan yang lalu, bahwa kalau tidak salah di keterangan kitab apa itu, amaliyah yang kita kerjakan itu, keterangan yang lalu, kita jangan berpangku dengan sholat kita. Kita jangan terlalu berharap kepada puasa kita. Sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, zakat yang kita tunaikan, itu semata-mata kewajiban kita. Dan masalah Allah memberikan surganya itu bukan dari situ. Kita tahu Imam Ghazali saja berapa kitab yang beliau karang, dari yang namanya kitab Ihya Ulumuddin yang paling besar karangan beliau. Tetapi pencapaiannya bukan itu. Justru di sela pekerjaan yang menurut kita anggap remeh itu, justru kemanfaatannya ridhonya Allah itu di situ. Jadi benar, innallaha katama sitatan bisatatin. Allah menyimpan rahasianya 6 di atas 6 perkara. Di antaranya ridhonya Allah. Nyatanya Imam Ghazali saja masuk surga bukan karena karangan kitabnya, tetapi menghormati lalat yang pada saat beliau sedang mengarang kitab, ada lalat yang hinggap di mangsinya, kemudian dengan ridho Allah Imam Ghazali bisa masuk surga. Apalagi kita yang tidak ada apa-apanya. Jadi sekali lagi, al-a'malu surun qaimatun wa arwahiha wujudus syirik ikhlas. Setiap amalnya itu, bentuk gambaran dari amalnya itu harus ada ruhnya. Setelah amal ada perumahan gambar, ada bentuk sembahyang, bentuk sembahyang, amalnya sembahyang, kudu anak ruh. Dan ruhnya apa? Ya wujud syirik ikhlas, kudu ikhlas. Di puasane orang karena main prak masjid, puasane orang karena santri kalong, puasane orang karena digedang-gedang di wong tuane, puasane orang karena kepanganan, puasane orang karena dan sebagainya. Jadi wujud syirik ikhlas. Bicara masalah ikhlas, mentok ilmu yang paling mentok, tetapi tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa. Itu saja. Mohon maaf apabila ada keterangan yang kurang pas, nanti kita bisa dikaji kembali di hari yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.